Pemirsa, benarkah rapid test bisa menjadi lahan bisnis bagi oknum tertentu? Epidemiolog FKM UI Pandu Riono sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Avi. Pak Pandu, di satu sisi kita khawatir bahwa rapid test menjadi lahan bisnis baru bagi oknum tertentu. Di satu sisi ada berita baik ketika anak bangsa bisa menghasilkan alat rapid test sendiri. Bagaimana Anda melihat satu sisi ada lahan bisnis dan ternyata ada opportunity untuk membuat alat rapid test punya Indonesia sendiri? Ya, itu suatu prestasi yang patut kita banggakan bahwa kita bisa membuat alat diagnostik yang bukan alat diagnostik tapi rapid yang untuk deteksi antibodi yang memang buatan dalam negeri. Dengan harganya juga harus terjangkau gitu. Yang selama ini kan akhirnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang harga tertinggi gitu. Padahal itu pun juga masih mahal gitu kan. Seharusnya bisa lebih rendah dari 150.000 misalnya di bawah 100.000 lah. Ada komponen-komponen yang Anda sempat katakan angka 150.000 ini terlalu tinggi, kurang lebih Anda menjelaskan angkanya mungkin 75.000, tapi di berbagai tempat ada biaya operasional, biaya perawat dan lain-lain. Itukah yang membuat angka rapid test menjadi tinggi? Bisakah itu dipotong? Ya, seharusnya yang ditetapkan bukan harga barang, tapi biaya pelayanan. Jadi biaya pelayanan tuh satu paket misalnya 150.000, oke gitu. Jadi bukan harga eceran tertinggi, tapi biaya pelayanan tertinggi. Yang kalau enggak nanti dianggapnya hanya 150, nanti untuk biaya pendaftaran 100.000, untuk biaya pengambilan darah 150.000 dan sebagainya. Akhirnya membengkak juga. Ini yang harus dikendalikan. Sejauh pandangan Anda, seperti apa sebenarnya lahan bisnis baru bagi oknum tertentu di hal rapid test ini sih Pak? Nanti jangan dijawab dulu pertanyaan saya, kita akan jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh lahan bisnis oknum di rapid test ini sesaat lagi. Baik Pak Pandu, kita lanjutkan dialog kita bicara soal lahan bisnis oknum di rapid test. Celahnya tuh di mana sih Pak, dan apa yang bisa dilakukan oleh konsumen atau masyarakat? Ya, jadi kan gini, jadi di Indonesia ini ternyata sudah masuk 100 lebih jenis rapid test gitu kan. Dan ini tanpa dievaluasi atau tanpa diteliti bagaimana tingkat akurasinya. Seharusnya kita harus mulai lagi semua dievaluasi yang betul-betul memenuhi kriteria persyaratan, itu yang diizinkan beredar. Termasuk rapid test yang buatan dalam negeri ini, jadi dia harus juga dievaluasi. Jadi tidak ada keistimewaan bagi semua produk, baik dari luar maupun buatan dalam negeri. Karena kita harus melindungi kepentingan publik. Untuk alat rapid test buatan dalam negeri RIGHA atau RIGA, saya singkat seperti itu gitu. Apakah Anda sudah membaca speknya dan apakah memang kualitasnya tidak kalah dengan yang punya asing atau import? Nah, itu yang belum dievaluasi. Jadi kita kan kadang-kadang terlalu euforia, ya, excited gitu. Oh, sudah di launching, seharusnya dievaluasi dulu oleh badan yang berwenang. Apakah di Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Dan ini penting sekali karena semua rapid test di Indonesia itu harus dievaluasi. Yang tidak memenuhi syarat tidak boleh diizinkan edar. Dengan demikian kita akan bisa meningkatkan mutu pelayanan. Dan kemudian juga harganya juga harus diatur. Kalau tidak nanti akan menjadi lahan bisnis. Karena masyarakat itu kan khawatir dalam pandemi ini, ya kan? Dan juga ada aturan-aturan yang tidak jelas gitu. Misalnya anak siswa mau ujian saringan masuk ke perguruan tinggi harus dites dengan rapid test. Kan itu nggak perlu. Gitu. Jadi menurut saya membebankan masyarakat apalagi dengan harga yang sangat tinggi. Baik, tadi Pak Menko Muhadjir Effendi mengatakan akan ada sanksi yang diterapkan untuk pemain rapid test ini. Di satu sisi ada surat edaran harga rapid test 150.000 dan juga ada alat rapid test buatan dalam negeri. Cukupkah langkah-langkah ini memperkecil celah para pemain atau pencari profit di rapid test ini? Ya, regulasi itu kan terlambat sebenarnya, kan dari awal demikian.
Jadi menurut saya sih sekarang semua rapid test dihentikan dulu dan dievaluasi, ya kan. Jadi terus diatur penggunaannya, manfaatnya. Mungkin tidak untuk screening, tapi untuk pemeriksaan setelah pengobatan atau setelah infeksi apakah sudah terbentuk antibodi, atau dipakai untuk kepentingan melakukan serosurvei, karena kita juga perlu melakukan serosurvei di populasi apakah berapa banyak penduduk yang sudah terinfeksi dengan corona. Kalau telat berarti Anda ragu bahwa kurang lebih langkah-langkah yang diambil hari ini bisa menutup celah pemain rapid test ini, Pak Pandu? Ya sudah telanjur kan, yang sudah telanjur itu kan mereka sudah nyetok banyak gitu. Gimana gitu, jadi mereka akan terus bermain supaya menghabiskan stok gitu. Jadi menurut saya ini kalau tidak tegas, jadi kan itu hanya surat edaran. Harus dikawal bagaimana implementasinya. Kalau tidak, itu masih membuka celah untuk aturan-aturan yang biasalah di Indonesia itu aturan itu gampang dilanggar dan banyak pemain-pemain yang berani. Pak Pandu, ada anggaran 700 triliun. Ini cukup untuk kemudian melakukan rapid test, swab test dan juga pengadaan APD yang mumpuni? Anda lihat? Ya tergantung. Kalau pandemi kita masih panjang, mungkin tidak cukup. Makanya kita harus betul-betul menghemat, jangan dihabiskan. Karena pandemi ini kan panjang sekali. Jadi kita betul-betul berhemat untuk menggunakan dana sesuai dengan alokasinya. Kalau tidak, kita sudah habis di tahun pertama pandemi, padahal pandemi ini mungkin dia sampai 3-4 tahun. Kita akan keteteran nanti. Pak Pandu, bagaimana dengan pendapat bahwa virus COVID-19 ini saat ini juga menyebar melalui udara atau airborne? Sejauh mana kita harus mengantisipasi ini dan kesiapannya? Nah ini menarik, jadi kan sebenarnya kan airborne itu udah lama gitu dianggap. Karena temuan itu sudah disadari ketika banyak kasus tertular di rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit yang mengisolasi orang dengan COVID, tapi orang yang sudah sakit itu tidak ada. Tapi ruangannya kok kelihatannya masih belum steril gitu. Jadi mungkin masih ada di udara. Dan ini yang menurut saya kita kalau itu diyakini ada walaupun kecil, ya itu artinya harus pakai masker walaupun di dalam ruangan. Selama ini kan anjuran pakai masker hanya di luar. Jadi kalau masuk ruangan dianggapnya sudah aman. Jadi kita harus menggunakan masker baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Di Indonesia sendiri seperti apa Pak perkembangannya? Dan ini juga sebentar lagi kan akan banyak kegiatan-kegiatan dalam ruangan yang dibuka seperti bioskop dan sebagainya, ya kan? Jadi itu kan juga meningkatkan risiko karena artinya sirkulasi udara ruangan yang tertutup dengan mesin pendingin itu perlu diperhatikan. Kalau tidak akan bisa saja akan menimbulkan penularan di dalam ruangan. Baik, semoga menjadi catatan kita semua. Terima kasih atas waktu dan keterangannya Pak Pandu Riono di Prime Time News.